Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak lihat masih ada beberapa yang belum hadir nih. Siapa yang belum hadir kira-kira? Huzaifah hadir, Huzaifah? Hadir, Pak. Hadir. Taufik? Ahmed? Hadir. Hadir. Fakih? Ini siapa namanya? Murid baru ya? Iya, Pak. Siapa namanya? Haris, Pak. Oh, Haris, Masya Allah. Ada beberapa mungkin yang belum hadir ya. Insya Allah kita tunggu. Nanti mungkin ada yang datang ya. Atau enggak mungkin lagi kejebak hujan ya. Karena di luar lagi hujan. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kalau kita baca doa terlebih dahulu ya. Kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pembelajaran pagi hari ini itu adalah PAI. Akan tetapi PAI-nya itu kita sudah masuk ke pembahasan bahasa Arab. Ya, sebenarnya kan kemarin-kemarin juga kita udah belajar ya bahasa Arab. Kemarin kita udah mengenal fiil terbagi berapa ya kan? Nah, masih pada ingat semua? Fiil terbagi berapa kemarin? Taufik, secara waktu fiil terbagi berapa? Ada 3. Ingat gak? Pertama fiil madi, betul. Huzaifah, yang kedua fiil apa? Fiil mudhari, Pak. Oke, apa arti fiil mudhari? Waktunya? Waktu yang sekarang, Pak. Oke, yang terakhir fiil apa? Fiil amar. Oke, kemarin kita udah menyelesaikan fiil madhi dan sekarang kita akan belajar tentang fiil mudhari. Nah, jadi fiil mudhari ini dia punya beberapa keadaan. Bagaimana keadaan-keadaan tersebut? Nah, insya Allah akan kita perdalam pembelajarannya atau materinya pada pertemuan kali ini. Pertama, fiil mudhari dalam keadaan marfu. Apa sih Pak marfu? Ada yang tahu marfu mungkin? Belum tahu karena belum diajarkan. Oke, insya Allah akan diajarkan hari ini. Yang kedua, ada fiil mudhari mansub. Kemudian yang ketiga, ada fiil mudhari majzum. Nah, ini adalah 3 keadaan yang ada di fiil mudhari. Bagaimana? Oke, kita lanjut ke pembahasan atau slide berikutnya. Nah, kita harus tahu dulu nih. Walaupun kemarin udah pada paham ya, akan tetapi alangkah baiknya kita sedikit mengulang tentang pengertian fiil mudhari. Fiil mudhari boleh dibaca, Taufik, silakan. Pengertian fiil mudhari. Fiil mudhari adalah kata kerja yang berkaitan dengan waktu, menunjukkan waktu sekarang yang terjadi dan yang akan datang. Ya, fiil mudhari ini yaitu kata kerja yang berkaitan dengan waktu, menunjukkan sekarang dan akan datang. Contohkan fiil mudhari. Minta Ahmed beri satu contoh fiil mudhari saja. Yadribu. Bagus. Semua udah paham ya tentang fiil mudhari ya? Sudah, insya Allah. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini dia pembahasan kita yang pertama tentang fiil mudhari marfu. Sekarang kita pembahasan pertama yaitu fiil mudhari marfu. Silakan dibaca Huzaifah. Kedudukan asal dari fiil mudhari itu marfu yang biasanya tanda harokat akhirnya itu dhammah seperti contohnya. Ya. Sebagaimana kita tahu fiil mudhari itu marfu asalnya. Seperti yang tadi disebutkan oleh Ahmed ya, bahwa yadribu. Lihat, harokat akhirnya itu apa? Doma. Itu adalah dia marfu. Nah, itu adalah keadaan marfu. Itu adalah hukum asalnya. Seperti itu. Nah, kita lihat contohnya yang ada di sini itu. Nah, contohnya adalah yadhabu Muhammadun ilal madrasati. Lihat, harokat terakhirnya apa? Doma. Maka dia berarti dalam keadaan marfu. Sebenarnya ya, keadaan marfu itu bukan hanya doma, bisa dia wawu. Nah, tapi untuk di semester ini Bapak ajarkan bahwa fiil mudhari marfu itu biasanya di harokatnya adalah doma. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua.
Silakan dibaca Haris, silakan. Yaftahu Zaidun al-baba. Ya, yaftahu Zaidun al-baba. Yaftahu Zaidun al-baba. Perhatikan, lihat harokat yaftahu. Hu-nya itu harokatnya apa? Dom, doma. Berarti dia keadaannya marfu. Bagus. Nah, sekarang Bapak minta tolong diterjemahkan Taufik. Yang pertama, yadhabu Muhammadun ilal madrasati. Artinya? Artinya yadhabu. Yadhabu itu pergi, Pak. Ya, pergi. Muhammad sedang pergi ilal madrasah ke sekolah. Ya, betul sekali. Artinya adalah Muhammad sedang pergi ke sekolah. Bukan telah pergi ya, karena dia bentuknya fiil mudhore, bukan madhi. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, silakan Hudzaifah dibaca. Yaftahu Zaidun al-baba. Artinya? Zaid sedang membuka pintu. Ya, bagus sekali. Zaid sedang membuka pintu. Yaftahu ini fiil madhi atau fiil mudhore? Fiil mudhari, Pak. Ya, fiil mudhore. Maka diartikannya sedang. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Ingat ya, terkait fiil mudhore. Kemudian pembahasan yang berikutnya. Nah, kita akan pembahasan yang kedua ini fiil mudhore mansub. Silakan Ahmed tolong dibaca kedudukan fiil mudhore. Kedudukan fiil mudhore bisa berubah menjadi mansub apabila didahului oleh huruf-huruf nasab. Oke, cukup. Nah, di sini dijelaskan bahwa fiil mudhore nasab itu atau mansub itu ada penyebab yang dia jadi mansub. Nah, penyebabnya itu apa? Salah satu huruf-huruf nasab. Seperti apa huruf-huruf nasab? Nah, jadi huruf nasab itu Bapak bawakan kepada kalian dua contoh huruf. Yang pertama adalah huruf apa bacanya? An. Betul sekali. Apa artinya an di sini? Akan. Jadi yang pertama adalah an, yang kedua adalah lan. Apa artinya lan? Tidak akan. Oke. Jadi huruf-huruf nasab itu ada berapa? Dua. Ada dua. Yang pertama an dan lan. Berarti antara an dan lan itu memiliki arti yang saling berlawanan. Seperti itu. Nah, kemudian sehingga fiil setelahnya berubah harokat. Yang tadinya dhammah, yadribu, yajlisu, ya kan? Nah, jika huruf nasab dimasukkan ke dalam kalimat, dimasukkan kalimat sempurna, maka yang tadinya yadribu atau yajlisu jadinya yadriba dan yajlisa. Jadi berubah harokatnya. Itulah ilmu bahasa Arab. Dia bisa merubah satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Seperti itu. Kita langsung ke contoh aja ya biar kalian gak pusing. Contoh pertama, tadi kita membahas apa? Yadhabu Muhammadun ilal madrasati. Lihat, harokat yadhabu ini harokatnya apa? Doma. Berarti dia dalam keadaan marfu. Nah, kemudian untuk membedakannya adalah, nah ini dia. Yuridu an yadhaba Muhammadun ilal madrasati. Coba diperhatikan. Yang tadinya yadhabu, dia berubah menjadi yadhaba. Karena ada apa? Karena ada huruf an. An ini termasuk huruf nasab. Sehingga dia memansubkan atau memathahkan kata kerja atau fiil setelahnya. Gitu. Tapi kalau misalnya yuridu an-nya dihapus jadinya apa? Yadhabu, dia tetap. Karena ada an, sehingga kata kerja setelahnya si yadhabu ini berubah menjadi yadhaba. Oke, seperti yuridu an yadhaba Muhammadun ilal madrasati. Bagaimana terkait artinya, Pak? Terkait artinya bisa diartikan, misalnya kan kalau ini Muhammad sedang pergi ke sekolah. Tapi kalau yuridu an bisa jadi Muhammad dia ingin pergi ke sekolah, atau Muhammad dia akan, nah ingat an itu artinya akan pergi ke sekolah. Seperti itu contoh yang pertama an. Bagaimana dengan contoh dengan huruf yang lan? Nah tadi yang pertama itu contoh yang sebelumnya marfu adalah yaftahu Zaidun al-baba. Yaftahunya dia harokat doma, berarti dia dalam keadaan marfu.
kita berikan contoh yang mansubnya. Nah, tinggal ditambahkan huruf lan, ya kan? Maka si yaftahu berubah menjadi yaftaha. Jadinya lan yaftaha Zaidun al baba. Kita udah tahu tadi Zaidun sedang membuka pintu. Nah, kemudian dimasukkan lan, berubah nggak artinya? Berubah. Yang tadinya dia sedang membuka pintu, karena lan yaftaha Zaidun al baba berubah menjadi artinya apa, Huzaifah? Zaid tidak akan membuka pintu. Ya, betul. Zaid tidak akan membuka pintu. Mudah nggak bahasa Arab? Mudah. Sampai sini semua paham? Paham. Ini adalah fi'il mudhari mansub. Apa arti mansub? Biasanya keadaan mansub itu harokat akhirnya adalah fathah. Biasanya ya, Bapak bilang biasanya bukan pasti. Gitu. Nanti kalau kalian belajar di tahap berikutnya itu akan ada perbedaan lagi, perubahan lagi. Tapi ini adalah basic kalian mempelajari tentang fi'il mudhari mansub seperti itu. Sampai sini paham? Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, pembahasan yang ketiga adalah fi'il mudhari majzum, yaitu keadaan maksudnya keadaan fi'il mudhari itu dia bisa berubah yang tadinya marfu juga atau mansub, tapi dia jazm atau majzum. Apa itu majzum? Yaitu biasanya harokat dia adalah sukun. Langsung saja untuk mempersingkat waktu ya. Nah, hurufnya ada dua. Pertama lam atau la. La-nya itu lamun nahi atau larangan. Oke. Nah, kalau kita tadi bilang yadhabu Muhammadun ila madrasati, itu yadhabunya adalah domah. Nah, sekarang kita tambahkan huruf apa? Huruf jazm, yaitu lam yaktub al mudarrisu fis saburati. Lihat, yaktub. Ini asalnya yak apa? Harokatnya yaktubu. Karena didahului oleh huruf lam atau huruf jazm, maka yaktubu menjadi lam yaktub. Seperti itu. Lam yaktub al mudarrisu fis saburati. Artinya silakan apa? Lam kan artinya belum. Berarti kalau dimasukkan ke sini bagaimana artinya Fakih? Jadi artinya Apa? guru itu belum menulis. Ya, betul. Guru itu belum menulis di papan tulis, seperti itu. Oke, sekarang latihan ya. Latihannya adalah mengubah kalimat sempurna berikut menjadi dua keadaan. Boleh salah satunya, boleh mansub ataupun majzum. Nah, di sini ada yaktulul jundiyu al-adwa. Apa? Yaktulul Jundiyu al-adwa. Artinya pasukan itu membunuh musuh. Nah, kalau dimasukkan salah satu huruf mansub atau majzum, siapa yang mau coba? Gak apa-apa dari situ aja. Misalnya Fakih, silakan. Contohnya lan, Pak. Lan. Berarti Jadinya lan yaktulal jundiyu adwa. ya, lan yaktulal jundiyu al adwa. Bagus sekali. Artinya pasukan itu tidak akan membunuh musuh. Oke. Latihan yang kedua ya. Itu tadi pakai yang mansub, sekarang pakai yang majzum. Silakan Taufik. Ya, Bapak bacakan dulu. Ya, qulu thalibu fil fasli. Murid itu sedang makan di kelas. Silakan dimasukkan. Artinya Murid itu tidak makan di kelas. ya, bisa belum makan di kelas atau tidak makan di kelas, seperti itu. Paham semuanya ya? Paham. Yang tanyakan, maka terakhir tugasnya adalah silahkan cari masing-masing 4 contoh ya yang ada di dalam Al-Quran, baik itu fi'il mudhari, dia mau keadaannya mansub dan majzum. Kan tadi ada 4 huruf ya, 2 huruf dari fi'il mudhari mansub, 2 huruf lagi fi'il mudhari majzum. Silahkan masing-masing dicari 2 ya dari Al-Quran. Gampang kok. Contoh aja di surat pendek, lam yalid walam yulad, ya kan? Contohnya, kan asal itu yalidu, karena dimasuki lam jadinya lam yalid, seperti itu. Ini saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian paham, dan terakhir kesimpulannya adalah ada 3. Fi'il mudhari itu asalnya
marfu. Tapi jika didahului oleh huruf nasab, maka fiilnya menjadi setelahnya man Man. atau berubah harokah aja yang tadinya domah menjadi fathah. Nah, kemudian yang berikutnya jika didahului huruf jazm maka fiil setelahnya itu menjadi majzum. Harokatnya apa? Majzum biasanya sukun. Nah, akan tetapi jika tidak ada salah satu huruf dari keduanya maka kembali ke hukum asal yaitu fiil mudhari marfu. Ya, ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian paham dan jika akan ditanyakan maka ditanyakan saja nggak apa-apa. Oke? Bapak cukupkan ya dengan membaca doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.